Seorang perempuan merasakan nyeri dan juga gatal hebat di alat vitalnya. Ternyata dari organ intimnya keluar belatung. Ini adalah kasus nyata, tercatat dalam jurnal kedokteran internasional. Dan yang lebih mengagetkan, perempuan ini masih hidup. Infeksi di organ intimnya berkembang selama berbulan-bulan tanpa dia sadari. Semua ini terjadi bukan gara-gara kejahatan orang lain, tapi karena ketidaktahuan yang dibiarkan terlalu lama. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Suatu hari ada seorang perempuan usianya 55 tahun, pekerjaannya petani. Dia datang ke fasilitas kesehatan dengan berjalan agak tertatih. Perempuan ini mengeluhkan ada rasa gatal hebat di organ intimnya yang gak hilang-hilang. Ketika pemeriksaan fisik dilakukan, tenaga medis semuanya terdiam. Karena yang mereka lihat bukan sekedar peradangan atau infeksi biasa. Dari jaringan organ intim perempuan itu keluarlah makhluk hidup kecil yang bergerak-gerak dengan aktif. Warnanya pucat dan hidup dari tubuh manusia itu sendiri. Lebih tepatnya, hidup memakan jaringan-jaringan yang sudah rusak dan tidak hidup lagi. Ya, teman-teman gak salah dengar, dari organ intim perempuan itu keluar belatung. Mungkin teman-teman ingat dengan salah satu video saya tentang pemeriksaan perempuan yang meninggal mendadak di kos-kosannya. Nah, kasus yang saya bawakan ini memang tercatat di jurnal kedokteran dan ada penjelasan medisnya. Jadi waktu diperiksa oleh dokter memang ditemukan ada belatung di organ intim perempuan ini. Selain itu ditemukan juga ada peradangan luas di organ intimnya. Di lubang pembuangan air seni dan bibir organ intim ada banyak banget belatung. Bahkan nih belatung juga ditemukan di bagian dalam. Ada sebagian jaringan yang sudah membusuk gara-gara rusak. Belatung banyak yang makan jaringan tersebut. Perempuan ini kemudian ditangani oleh dokter dengan cara pembersihan di area organ intimnya. Dokter menggunakan minyak terpentin dengan kateter untuk mengeluarkan belatung yang masih ada dalam organ intim perempuan tersebut. Minyak terpentin adalah cairan bening yang baunya tajam. Minyak ini dibuat dari getah pohon pinus yang dipanaskan sehingga menghasilkan cairan dengan aroma khas yang sangat-sangat menyengat. Dalam kasus larva atau belatung dalam tubuh manusia, minyak terpentin kadang-kadang digunakan secara lokal dan sangat hati-hati untuk membantu mengeluarkan larva dari jaringan. Kenapa? Karena uap dan sifat iritatif minyak terpentin mengganggu sistem pernapasan larva alias belatung, sehingga belatungnya akan kehilangan oksigen, menjadi nggak nyaman dan keluar ke permukaan jaringan. Nah, teman-teman perlu tahu, penanganan belatung pada kasus ini nggak boleh sembarangan. Dokter nggak bertujuan untuk menghilangkan nyawa belatung di dalam tubuh, tapi memaksa belatung keluar sehingga bisa diangkat secara manual. Diusahakan sebisa mungkin agar belatung nggak sampai kehilangan nyawa dalam jaringan, karena bisa memicu infeksi, menimbulkan peradangan yang lebih berat, dan juga memperlambat penyembuhan. Dokter juga memberikan antibiotik dan membersihkan jaringan yang sudah busuk atau rusak. Perempuan ini dirawat inap dan harus menggunakan kateter selama 7 hari. Dokter dan tenaga medis yang menangani perempuan ini heran, kok bisa perempuan ini bisa gak nyadar waktu ada belatung yang hidup dalam organ intimnya. Dan perempuan itu akhirnya mengaku sebenarnya udah kurang lebih 6 bulan dia merasakan ada keputihan berbau busuk yang keluar dari organ intimnya. Tapi dia gak memeriksakan hal ini ke dokter karena dia malu. Dia takut dengan stigma sosial. Perempuan ini mengaku kalau suaminya sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Perempuan ini juga sudah masuk masa menopause. Sehari-hari dia bekerja sebagai petani dan mengaku sering banget malas mengganti baju serta pakaian dalamnya. Nah, teman-teman, pada kasus ini perempuan ini mengalami penyakit yang disebut dengan miasis. Miasis adalah adanya larva lalat atau belatung yang sedang berkembang di jaringan tubuh manusia. Lalat dewasa tertarik pada area lembab dan berbau. Contohnya pada kulit yang terluka atau iritasi ringan yang nggak disadari oleh orang itu.
Pada wanita pasca menopause, perubahan hormonal menyebabkan mukosa pada organ intim menjadi lebih tipis dan rentan terjadi luka. Kombinasi kelembapan, kebersihan yang terbatas, kerentanan jaringan membuka pintu bagi tragedi biologis bernama miasis ini. Alat betina meletakkan telur di area tersebut dan dalam waktu singkat telur pun menetas menjadi larva. Larva ini kemudian mulai memakan jaringan-jaringan yang sudah rusak, memicu peradangan, nyeri, dan juga kerusakan lokal. Dan larva lalat diketahui menyerang luka, lubang tubuh seperti telinga, hidung, dan juga pusar. Tapi miasis urogenital hanya merupakan sekitar 0,7% dari total infeksi larva atau belatung pada tubuh. Miasis pada organ intim lebih banyak terjadi di pedesaan, dikaitkan dengan kebersihan diri dan nutrisi yang buruk. Pada kasus ini, perempuan ini menjelaskan kalau dia dan warga sekitar rumahnya sering banget mencuci pakaian mereka di tanah. Bisa jadi lalat meletakkan telur di bahan pakaian mereka. Perempuan ini juga bekerja sebagai petani, sering banget terpapar oleh hewan dan juga kotorannya. Tambah lagi, dia merasa sering banget malas mengganti pakaian kotor, apalagi saat hendak pergi bertani. Mikirnya, sekalian kotor aja deh. Dan lalat yang meletakkan telur di organ intimnya mungkin tertarik oleh aroma yang disebabkan oleh kebersihan yang buruk dan juga infeksi. Perempuan pada kasus ini menyatakan dia tadinya mengalami keluhan berupa keluar cairan berbau dari organ intimnya. Tapi gara-gara takut dengan stigma alias anggapan orang sekitar, dia tuh nggak mau mencari pertolongan medis. Perempuan ini keburu merasa malu dan juga jijik pada dirinya sendiri. Dia merasa bersalah. Kok bisa dia terkena infeksi alat organ intim? Padahal kan dia nggak pernah berhubungan intim dengan laki-laki selain suaminya. Teman-teman, infeksi pada organ vital sebenarnya dibagi dua. Infeksi menular dan infeksi menular non. Radang pada organ intim perempuan bisa disebabkan banyak banget faktor. Yang pertama, usia menopause menyebabkan mukosa organ intim tipis, kering, dan juga mudah luka. Yang kedua, bisa gara-gara diabetes, karena kadar gula yang tinggi menyebabkan tubuh rentan terkena infeksi. Yang ketiga, kebersihan organ intim yang buruk. Bisa juga disebabkan gangguan imunitas atau ketahanan tubuh. Nah, kebiasaan sehari-hari bisa juga menyebabkan infeksi pada organ intim. Misalkan kebiasaan gak mengeringkan organ intim setelah buang air besar atau buang air kecil. Pada wanita yang sedang menstruasi bisa juga gara-gara malas ganti pembalut, gara-gara pakaian dalam yang lembab, atau menggunakan alat kimia atau sabun berbahan terlalu keras untuk organ intim. Gejala yang sering kali dialami di awal infeksi adalah gatal dan juga perih pada organ intim kita. Rasa gatal dan perih ini membuat penderita menggaruk organ intimnya. Ketika digaruk terjadilah luka-luka kecil, dan kalau luka ini nggak tertangani secara lama itu bisa infeksi. Kalau infeksi semakin parah bisa jadi nih ada jaringan yang membusuk gara-gara sudah rusak. Dan rusak lama-lama akan membusuk. Kemudian lalat datang dan hinggap. Dan lalat nggak perlu masuk ke dalam organ intim untuk menyebabkan miasis. Dan hampir semua kasus lalat bertelur di luar tubuh. Lalu kemudian larva yang menetas berpindah ke dalam organ intim itu sendiri. Dan lalat sangat tertarik pada kain lembab, bau urin atau sekret cairan yang keluar dari organ intim, dan juga pakaian yang dijemur di luar rumah. Lalat bisa aja nih kemudian bertelur di celana dalam, kain sarung, pembalut kain, atau pembalut sekali pakai. Ketika pakaian dipakai, telur lalat kemudian menetas dan masuk ke dalam tubuh manusia. Bisa juga kalau lalat bertelur di lipatan alat kelamin, bukan di dalam organ intim. Misalkan ketika orang tidur, buang air di luar rumah, atau berada di lingkungan terbuka tanpa pakaian pelindung. Dan lalat hanya perlu waktu beberapa detik untuk bertelur. Lalat selalu milih area yang lembab, berbau, dan ada lipatan kulitnya. Telur kemudian menetas dalam waktu 8-24 jam. Belatung atau larva lalat akan bergerak aktif mencari tempat yang lembab dan terlindung. Kalau penderita mengalami keputihan berbau iritasi yang sudah lama atau luka karena digaruk akan merusak jaringan. Nah, larva lalat akan lebih mudah bertahan dan berkembang biak dalam organ intim. Karena larvanya akan makan jaringan yang sudah membusuk tadi. Salahnya pada pasien ini dia merasa malu waktu pertama kali mengalami
keputihan. Dan selama dia menunda pertolongan medis, larva-larva tersebut terus tumbuh, bergerak dan merusak jaringan yang sudah rusak di organ intimnya. Dari sudut pandang forensik, setiap larva ditemukan bukan sekedar parasit, tapi penanda waktu dan juga lingkungan. Larva atau belatung punya siklus hidup yang terukur. Keberadaannya bisa memberi petunjuk tentang kapan investasi alias infeksi larva tadi dimulai. Tubuh manusia tanpa disadari telah menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi lalat. Contohnya pada kasus tadi, untung aja pasien ini akhirnya berobat ke dokter. Dokter pun memberikan pengobatan berupa pembersihan belatung, pemberian antibiotik untuk infeksi, pemberian obat anti nyeri, dan edukasi ke pasien untuk senantiasa menjaga kebersihan pakaian dan juga tubuhnya. Dan kasus ini terjadi di area Bangladesh. Teman-teman, ada juga nih kasus lain yang berhubungan dengan infeksi menular pada organ intim. Kasusnya terjadi pada seorang wanita usianya 67 tahun, seorang tunawisma dari Kolombia. Perempuan ini dibawa ke rumah sakit oleh temannya karena mengalami luka parah di area kemaluan. Dari alat kelaminnya terlihat banyak banget belatung hidup yang keluar dan bergerak secara aktif. Pasien ini masih dalam keadaan hidup dan kondisi kebersihannya memang sangat buruk. Dia jarang banget mendapatkan perawatan kesehatan. Ketika diperiksa oleh dokter, ditemukan ada pembengkakan, peradangan dan jaringan yang sudah rusak dan membusuk di sekitar alat kelaminnya. Dan belatung ditemukan di bagian luar dari organ intimnya tadi. Dan pasien ini diketahui memiliki gangguan jiwa berupa skizofrenia. Selain itu, pasien terdiagnosis menderita HIV dan juga sifilis. Infeksi menular. Kondisi daya tahan tubuh yang lemah membuat infeksi semakin mudah berkembang. Sayangnya nggak bisa diketahui kenapa perempuan ini bisa tertular infeksi tersebut. Karena perempuan ini juga mengidap penyakit jiwa skizofrenia. Ketika ditanya, sering banget nggak nyambung. Selama dirawat inap, dokter melakukan pembersihan belatung di organ intim wanita ini. Dan total ditemukan ada 60 larva belatung dalam kemaluannya. Perempuan ini harus dirawat inap sampai 1 minggu penuh. Jaringan yang sudah rusak dan mulai membusuk dibersihkan secara bertahap. Perempuan ini juga diberi obat untuk menghilangkan dan melumpuhkan parasit yang ada di tubuhnya. Antibiotik juga diberikan untuk mencegah dan mengatasi infeksi bakteri. Luka di area organ intim dicuci dan dirawat setiap hari hingga mulai membaik. Setelah beberapa hari, jaringan sehat pun mulai tumbuh kembali. Waktu akhirnya boleh rawat jalan, sebenarnya wanita ini tuh diharuskan untuk kembali setelah 4 hari untuk evaluasi. Tapi sayangnya dia nggak bisa dihubungi, menghilang entah kemana. Dan hal ini sering banget terjadi pada pasien tunawisma dengan gangguan mental. Penyakit ini sebenarnya bisa dicegah dengan kebersihan diri dan juga pemeriksaan medis sejak awal. Dan kasus ini teman-teman menjadi pengingat kalau stigma dan kurangnya perhatian kesehatan baik pada diri sendiri ataupun orang lain bisa berujung pada kondisi medis yang sangat-sangat serius. Teman-teman, ketidaktahuan, rasa malu, kepercayaan pada informasi yang salah itu bisa melukai tubuh manusia secara perlahan atau tiba-tiba. Tubuh selalu memberi tanda ketika ada yang gak beres dan mengabaikannya entah gara-gara takut atau gara-gara ragu. Itu sering banget berujung pada kondisi yang jauh lebih berbahaya. Merawat diri sendiri bukan hanya soal kebersihan atau pola hidup, tapi juga keberanian untuk mencari pertolongan ketika tubuh mulai memberi alarm. Kepedulian lingkungan dan pada orang sekitar bisa menjadi pembeda antara seseorang yang selamat dan seseorang yang terlambat ditolong. Dalam dunia medis dan forensik, empati sama pentingnya dengan ilmu. Karena di balik setiap kasus selalu ada manusia yang perlu dipahami dan bukannya dihakimi.